Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang kedua dengan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosa yang berat dan kuasanya menyesal, Oh bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Kalau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1-6, dilanjutkan dengan ayat 13-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah Bapa yang Esa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasukkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas Madita Salutna. Saya akan membacakan warta jemaat di gereja kita terkait yang dalam satu minggu ini atau juga terkait dalam satu bulan ini. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Minggu pertama setelah Trinitatis, Hasitolusadawni debata dengan topik debatado napuna hagogoon, kekuatan berasal dari Allah. Poin keempat, persembahan. Setelah kita mendengarkan khotbah dari Mang Pendeta, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. Amplop yang pertama seperti biasa untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan amplop yang satu lagi yang berwarna orange itu amplop khusus untuk dana Hari Ulang Tahun PGI Indonesia yang ke-74. Poin 5, kunjungan gerejawi. Pada hari ini, Minggu 2 Juni 2024, di ibadah pukul 10, ex-NHKBP Par Bandung Hian akan melaksanakan kunjungan gerejawi dan pelayanan kor pujian dengan jumlah peserta 35 orang. Yang menjadi penyambut kunjungan gerejawi tersebut adalah dari seksi lansia. Poin ke-6, ibadah penghiburan. Ada 3 keluarga gereja akan melayankan ibadah penghiburan. Yang pertama kepada keluarga Amang R. Silalahi, Inang Bursinaga pada hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 18 WIB hari ini bertempat di kediaman mereka, Komplek Gria Bukit Mas 2, Blok D2 nomor 13, Bandung. Jemaat sektor 345 Dago atas meninggalnya Bapak Pantun Silalahi atau Opung Tabita Doli atau ayah dari Amang R. Silalahi beberapa waktu yang lalu. Jemaat sektor 345 Dago diundang untuk menghadirinya. Ibadah penghiburan yang kedua untuk keluarga Amang T. Tambunan, Inang Sintua Agnes Borusitompul, minggu depan, Minggu 9 Juni 2024, setelah ibadah Minggu pukul 10 bertempat di gereja ini akan dilayankan kebaktian penghiburan. Keluarga Amang Tambunan, Inang Sintua Agnes Borusitompul, Jemaat Sektor 10 Pajajaran, atas meninggalnya Ibu Mari SM Tambunan Borusinaga, ibu dari Bapak T. Tambunan beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor 10 Pajajaran diundang untuk menghadirinya. Yang ketiga, untuk keluarga Nyonya Sintua Lince Narisma Gultom Borusitumorang. Pada hari Minggu 16 Juni 2024 setelah ibadah pukul 10 bertempat di gereja akan dilayankan kebaktian penghiburan bagi keluarga tersebut atas meninggalnya Bapak Sintua Colin Gultom beberapa waktu yang lalu. Jemaat sektor 747 812 Maban Seltim diundang untuk menghadirinya. Poin 8, rapat huria. Rapat huria untuk pengesahan revisi program dan anggaran 2024 pada hari Sabtu 8 Juni 2024 ini di pukul 9 WIB sampai dengan selesai di gereja akan dilaksanakan rapat huria tentang pengesahan revisi program dan anggaran tahun 2024. Kepada perwakilan jemaat sebagai peserta rapat akan diberikan undangan sebagai berikut. Sektor RAAP jumlahnya 9 orang, sektor Dago 5 orang, sektor Cipaganti 6 orang, sektor Maban Seltim 9 orang, sektor Bumi Siliwangi 2 orang, sektor Pajajaran 3 orang, sektor Sarijadi 2 orang. Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakoni, seluruh ketua seksi dan seluruh Parhalado Partohonan HKBP Bandung Reformanda dan jemaat yang diundang tadi diharapkan untuk mengikutinya. Poin 9, pendaftaran baptisan kudus. Pada hari Minggu 16 Juni 2024 di ibadah pukul 10
akan dilayankan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis dapat menghubungi Situa Sektor atau kantor gereja dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi akte nikah orang tua, fotokopi kartu keluarga, dan form pendaftaran baptisan kudus. Poin 10, penambahan dan penerimaan penatua HKBP Bandung Reformanda. Telah diterima sebagai calon penatua yang pertama, Amang Dr. Gigi Nagagarin MC Hotang SPBM, beralamat di Kompleks Taman Mutiara Blok E 3/8 Cibabat Cimahi, Jemaat Sektor 10 Pajajaran. Proses pencalonan penatua melalui rapat jemaat di Sektor 10 Pajajaran dan rapat majelis partohonan. Yang kedua, Amang Profesor Hilman Fernandus Pardede, beralamat di Komplek Green City View Blok N nomor 9, Jati Handap, Jemaat Sektor 1 2 RAAP. Amang Inang sesuai dengan rapat majelis atau sermon paralel 2 hari Selasa kemarin, diharapkan apabila dua nama yang barusan saya baca agar berkenan maju sebentar ke depan untuk diperkenalkan. Baik, Amang Inang, Amang ini adalah Profesor Hilman Fernandus Pardede. Beliau adalah calon penatua yang berasal dari Sektor 12 RAAP. Selanjutnya, satu lagi kepada Amang calon penatua diharapkan untuk setiap hari Selasa pukul 17.30 boleh menghadiri sermon Parhado. Yang berikutnya berita Dewan Marturia. Poin B, seksi sending bulan sending HKBP Bandung Reformanda 2024. Dalam rangka bulan sending HKBP Bandung Reformanda 2024, gereja kita mengadakan beberapa kegiatan antara lain. Yang terpaling fokus kita hari ini, pagi ini adalah pembukaan bulan sending HKBP Bandung Reformanda. Setelah atau di dalam ibadah ini, di tengah-tengah setelah saya baca warta jemaat, akan dilaksanakan pembukaan bulan sending HKBP Bandung Reformanda. Yang terkait hal itu untuk bulan sending, pada hari Jumat 7 Juni 2024 ini, sesi sending mengadakan pertanyaan doa dan sektor gabungan yang mengisi paduan suara di kebaktian atau pertanyaan doa sektor gabungan di Jumat 7 Juni 2024 ini adalah PSW Root dan paduan suara NHKBP Bandung Reformanda sektor Dago. Yang menjadi tuan rumahnya adalah RAAP dan Dago. Yang pesta puncaknya di hari Minggu 30 Juni 2024 di ibadah pukul 17 WIB, gereja kita akan melaksanakan pesta puncak perayaan bulan sending Jubileum 125 tahun berupa malam puji-pujian. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Yang berikutnya berita dari Dewan Diakoni, seksi kesehatan, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut untuk anak sekolah minggu. Pada hari ini di ruang sekolah minggu lantai 2 setelah aktivitas kelas, seksi kesehatan akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gigi untuk anak sekolah minggu, kelas pra SD dan kelas kecil oleh Dr. Gigi Johannes Marpaung. Yang berikutnya, dalam satu minggu ini, jemaat kita ada sekitar 24 yang berulang tahun. Mohon berkenan, Amang Inang yang berulang tahun yang beribadah hari ini, boleh bangkit berdiri. Kita berdiri, Amang. Di atas ada satu. Parhado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Mei sampai 2 Juni 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun Amang Inang, silakan duduk kembali. Terakhir dari warta jemaat kita,
sebelum saya membacakan surat dari kantor pusat terkait zending adalah yang terkait dengan keuangan. Total penerimaan keuangan atau dana yang diterima gereja kita dalam 1 minggu ini berjumlah Rp23.570.299, di mana untuk penerimaan huria jumlahnya Rp6.349.720, untuk sentralisasi jumlahnya Rp9.054.760, untuk pembangunan Rp1.258.819, dan untuk yang lain-lain Rp6.907.000. Saya akan membacakan surat dari kantor pusat yang terkait tentang dukungan untuk Pesta Jubileum ke-125 Zending HKBP. PA Raja Tarutung 30 Mei 2024, nomor 666-L17-5-2024. Hal dukungan untuk Jubileum 125 tahun Zending Pekabaran Injil HKBP kepada yang terhormat Parhalado HKBP Bandung Reformanda dengan perantaraan pendeta HKBP Resort Bandung Tengah di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah Tritunggal yang telah memberkati pelayanan Zending HKBP atau Pekabaran Injil yang dilakukan oleh putra-putri HKBP sejak tahun 1899 sampai dengan 2024 ini. Tahun ini pada puncaknya Minggu 30 Juni 2024 secara serempak di 3.700 huria kita mengadakan pesta Zending sebagai bagian dari perayaan Jubileum 125 tahun Zending HKBP dengan tema Kamu adalah Surat Kristus, 2 Korintus 3 ayat 3. Dengan rendah hati kami memohonkan kepada Parhalado HKBP Bandung Reformanda agar dengan riang hati ikut mendukung khususnya program Zending HKBP, yaitu pengiriman 12 misionaris HKBP ke Afrika dengan mengajak 2 atau 3 orang warga jemaat yang berkenan sukarela membantu dengan pendanaan. Kami harapkan bantuan tersebut tidaklah mengganggu keuangan huria dan sentralisasi keuangan HKBP. Dukungan dana tersebut dapat dikirimkan ke Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 52480102994253 atas nama Panitia Jubileum 125 tahun Zending. Bila dana telah dikirimkan, mohonlah konfirmasi dapat disampaikan ke Pendeta Dr. Beni Sinaga, ke Saudari Loli Siombing, dan yang terakhir ke Pendeta Freddy Limbong dengan nomor telepon tertera. Kami sangat bersukacita jika dana dapat diterima sebelum 30 Juni 2024, yaitu saat puncak perayaan Jubileum. Atas dukungan Parhalado HKBP Bandung Reformanda kepada Zending, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus semakin mengobarkan semangat Zending di seluruh HKBP untuk demi HKBP menjadi berkat bagi dunia dan kemuliaan bagi Allah. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Teriring salam dan doa kami atas nama Eporus HKBP, Kepala Departemen Marturi HKBP, atau Ketua Panitia Nasional Jubileum ke-125 tahun Zending HKBP, Pendeta Daniel T.A. Harahap MTH. Tembusan yang pertama OP Eporus HKBP sebagai laporan, kedua Sekretaris Jenderal HKBP, ketiga Kepala Departemen Koinonia HKBP, keempat Kepala Departemen Diakonia HKBP, kelima Bapak Preses Distrik 18 Jabatan DIY, keenam Pendeta Resort Bandung Reformanda, dan yang ketujuh Pertinggal. Baik yang menginang, itu dia warta jemaat kita. Sekarang sebelum kita masuk ke pembukaan Zending, kita sampaikan doa dan permohonan syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas seluruh berkat-Mu, kasih-Mu pada kami, sehingga kami boleh beribadah di gereja ini dan juga jemaat Tuhan yang beribadah via live streaming untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa yang berkuasa atas segala sesuatunya, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di aktivitas kami sehari-hari, di pergumulan hidup yang kami alami, suka dan duka kami masih dan terus Tuhan sertai apapun yang boleh terjadi di kehidupan kami. Tuhanlah penolong, pelindung, pemelihara kami. Ya Allah Bapa yang baik,
kami hendak membawakan doa dan permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong dan sertailah pemimpin atau pemerintah seluruhnya di dalam menjalankan programnya agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat pada umumnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Berkati usaha pemerintah ya Tuhan dan masyarakat dalam mengupayakan penanggulangan atas risiko bencana ekologi dan program yang mendukung pelestarian lingkungan hidup. Kami berdoa juga untuk Kota Bandung, kiranya Tuhan menolong agar masyarakat Kota Bandung khususnya Tuhan bisa tenang dan tidak resah dan boleh menjalankan kehidupan sehari-harinya atas dampak atau apa yang terjadi situasi kondisi di Kota Bandung hari kemarin, dan semoga hari ini bisa dengan tenang Tuhan sertai. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk jemaat yang di dalam pergumulan sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai untuk usaha di dalam seluruh pengobatannya. Kami berdoa Tuhan untuk Saudara Gerhard Panjaitan, Gideon Panjaitan, Amang C. Utajulu, Amang M. Siahan, Inang RS Yombing Borpasaribu, Saudara Julian Daniel Tobing, Amang R. Dolok Saribu, Ibu Asimanjuntak Borwasibuan, Ibu S. Sinaga Borutamba, Ibu Sitorus Borutambun, Ibu TS Utauruk Borulumban Tobing, Bapak E. Utagalung, Ibu R. Tampu Bolon Borsamosir, Bapak M. Simbolon, Ibu R. Tampu Bolon Borsamosir, Bapak D. Pakpahan, Bapak A. Manulang, Etanael Sian Nainggolan, Ibu R. Simorangkir Bortampu Bolon, Bapak M. Pasaribu, Ibu P. Manurung Borusilaen, Bapak Sintua KM Panggabean, Ibu Sintua CL Situmorang Borpakpahan, Bapak Sintua L. Purba, Bapak H. Pasaribu, Ibu Pasaribu Borulumban Tobing, Rafael Pasaribu, Ibu R. Panjaitan Borusitompul, Ibu Uta Barat Borusiregar, Ibu Sitorus Borusirait, Timotius Marbun, Bapak Sintua RT Panggabean, Ibu Sintua Hasinaga Borusiburuan. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pemurah, Bapa Maha Kasih, kami percaya bila kami berharap padamu, bila kami selalu memberikan harapan-harapan itu, kami serahkan padamu, kami yakin Tuhan sertai. Kami juga berdoa Tuhan, ya Allah Bapa Pemurah, untuk Jemaat AKBP Bandung Reformanda dan Gereja AKBP Bandung Reformanda. Tuhan menolong dan menyertai jemaat-Mu mulai dari balita, anak-anak, remaja naposo, perempuan amat dan lansia. Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi kami, melancarkan pekerjaan dan aktivitas kami sehari-hari. Kami percaya akan hal itu. Kami berdoa untuk Gereja AKBP Bandung Reformanda, untuk seluruh program gereja pelayanan di tempat ini, di gereja ini ya Tuhan. Kami masih terus mengharapkan Engkau yang menyertai, termasuk Tuhan program penambahan dan penerimaan penatua di AKBP Bandung Reformanda, di mana pada saat ini Tuhan izinkan, Tuhan berikan kesempatan ada 2 orang dari jemaat Tuhan yang telah diterima sebagai calon penatua, yaitu Bapak Dr. Gigi Nagagarin Sihotang dan Bapak Profesor Hilman Fernandus Pardede. Kiranya Tuhan menyertai dan memperlengkapi mereka, dan untuk program gereja yang masih untuk penambahan calon penatua, kiranya Tuhan yang memberkati proses-prosesnya yang ada di dalamnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk program bulan ini, bulan Zending HKBP, khususnya di gereja ini, bahwa di mana sesi Zending akan mengadakan pembukaan dan kebaktian doa sektor gabungan di setiap hari Jumat di bulan Juni ini, dan puncaknya nanti di tanggal 30. Kiranya kami mau menyerahkan seluruh acara tersebut ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu boleh kami bisa lakukan dan target-target itu bisa tercapai. Kami berdoa Tuhan juga untuk pengadaan fasilitas untuk ruangan di lantai 2 dan basement. Kami percaya adalah Tuhan yang
empunya segala sesuatu, sehingga kami percaya bahwa apapun yang dibutuhkan di dua tempat ibadah, dua akan menjadi kenyataan dan terlaksana. Kami berdoa Tuhan untuk tempat persiapan HKBP Persiapan Lembang yang akan menjadi Huria Nagok, di mana persiapan-persiapannya sudah dirancang oleh panitia, para hado Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati panitia-panitia yang sudah dan akan terbentuk, agar persiapannya menjadi baik, di mana target Tuhan HKBP Persiapan Lembang bisa menjadi Huria Nagok. Dan tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk HKBP persiapan HKBP Sumedang, di mana mereka masih berkumpul para hado dan jemaat di sana. Kami meminta padamu agar Engkau memberikan jalan dan kemudahan atas upaya dari para hado dan jemaat yang ada di Sumedang, sehingga kami boleh melihat, kami boleh berkesempatan melihat apa yang terjadi di Lembang bisa terjadi di Sumedang. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu. Kami percaya, kami yakin bila kami berjalan dan membawakan beban pergumulan kami, Tuhan pasti mendengar. Dengar dan kabulkan doa kami Tuhan, karena kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam secara pembukaan bulan Zending HKBP Bandung Reformanda 2024 oleh Bapak Pendeta Resort didampingi Ketua Dewan Maturia dan Ketua Seksi Zending. Mari kita bernyanyi. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang bising dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi memenuhan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku
kita Bapak Ibu Saudara, Shalom. pada bulan Juni 2024 ini, pimpinan kita HKB menetapkan bahwa bulan Juni tahun 2024 adalah bulan Zending. Karena itu, tema yang diangkat untuk kita secara HKBP, kamu adalah surat Kristus, tertulis di 2 Korintus 3 ayat 3. Karena itu seperti warta kita Bapak Ibu yang telah diwartakan dan juga pesta puncak tanggal 30 Juni 2024, kiranya kita bersama-sama merayakannya Bapak Ibu Saudara. Dengan ini kami mulai juga dengan yel-yel Zending HKBP. Kami mengatakan nanti kobarkan Zending Bapak Ibu Saudara, Zending bersinar. Itu Bapak Ibu ya. Kita dengan gembira Bapak Ibu 3 kali kita menyuarakannya. Kobarkan Zending. Zending bersinar. Kobarkan Zending. Zending bersinar. Kobarkan Zending. Zending bersinar. Terima kasih Bapak Ibu. Karena itu bulan Zending Juni 2024, jubileum 125 tahun Zending HKBP, kita mulai dan pembukaannya mulai hari ini sampai 30 Juni 2024 di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Five, four, three, two, one. Kata sambutan dari Ketua Seksi Zending Inang Duma Pangabean Boru Sihombing. Horas, Amang dan Inang serta Naposo sekalian, Horas. Selamat hari Minggu, salam Selamat sejahtera hari bagi kita semua. Amang, Inang dan Naposo sekalian, hari ini kita telah memasuki bulan Sendung di mana kita akan melaksanakan beberapa kegiatan selama bulan Juni. Tadi kita sudah melakukan pembukaannya. Marilah kita menyambut kegiatan sending kita pada bulan Juni ini, yaitu pertama kita akan lebih dekat adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni ini kita akan mengadakan partangyangan gabungan yang sudah ada di Warta Jemaat. Kita akan mengikutinya dan beberapa paduan suara juga akan mengisi partangyangan tersebut. Demikian juga setelah itu di minggu berikutnya kita akan mengadakan pembagian traktat mengenai zending di Tanah Batak dan juga mengenai sending HKBP yang telah dilakukan oleh para misionaris kita baik dari Amerika, Inggris maupun juga dari dalam Tanah Batak sendiri. Begitu juga sending yang dilakukan oleh HKBP Reformanda selama 13 tahun ke belakang. Dalam hal ini juga seksi sending juga akan mengadakan kabar baik melalui media sosial, di mana Seksi Sending HKBP Reformada mengajak jemaat untuk memberikan kabar baik melalui media sosial berupa video singkat yang telah disiapkan oleh Seksi Sending melalui Parhalado Sektor. Nanti akan dibagikan oleh Parhaladonya ke grup sektornya masing-masing.
Begitu juga setelah itu kita juga akan melakukan reformanda besar, yaitu bersih, sehat, dan rapih, yang akan kita adakan pada hari Sabtu 29 Juni mulai pukul 9 bertempat di gereja ini, di mana kita akan melaksanakan gotong royong membersihkan gereja dan lingkungan sekitar. Kami mengundang Amang, Inang, dan Naposo sekalian untuk ikut hadir bersama-sama kita membersihkan gereja kita. Begitu juga pada malam puncaknya, yaitu puncak pesta perayaan Sending 125 tahun yang akan kita adakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Kita melaksanakan ibadah pada pukul 17 sampai dengan selesai berupa malam puji-pujian. Kita semua akan mengikutinya serta bernyanyi berupa kor bersama dengan judul lagu Kobarkan Sending yang akan dipimpin oleh Amang FL Tobing. Kami juga sangat berterima kasih kepada Amang dan Inang dan Naposo yang bersedia menjadi peserta tim doa untuk para misionaris yang berjumlah 14 orang yang akan dikirim ke Afrika pada bulan Juli mendatang. Terima kasih Amang, kita akan berkumpul, nanti akan diberitakan ada grupnya juga. Marilah Amang dan Inang serta Naposo sekalian, kita menyambut tahun Sending HKBP yang sudah berusia 125 tahun dengan semangat bersending dan mengobarkan kabar baik di sekitar kita dengan menyadari bahwa hidup kita adalah surat Kristus. Jadilah seperti kehendak Tuhan Yesus, kobarkan sending, bersinarlah HKBP di seluruh penjuru dunia menjadi surat Kristus dan saksi Kristus. Terima kasih Amang dan Inang serta Naposo. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dalam bersending. Berkobarlah sending, sending bersinar. Tepuk tangan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawa Paya. Dunia dalam rawa payah, berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Bila dalam gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-12. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Sebab bukan dari kami
yang beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tadi sudah memulai launching di pembukaan bulan Zending HKBP, yang mana sudah 125 tahun kita bersending Bapak Ibu Saudara. Tentunya bagaimana kita sebagai jemaat HKBP dulunya, para misionar yang datang dari Amerika, Inggris, Jerman ke tanah Batak. Tentunya Bapak Ibu, supaya kita dari tujuan maksud Allah, kita juga nantinya dan kita sudah laksanakan menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan kita Bapak Ibu diharapkan menjadi jemaat yang bermisioner, yang bermisi. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tugas tanggung jawab kita. Ini menjadi hutang yang besar tentunya bagi kita sebagai HKBP pada ketika ini. Bagaimana Bapak Ibu yang kita sudah di rangkaian acara demi acara untuk tanggal 7 sampai 28 Juni dan juga 30 Juni pesta puncak secara HKBP kita laksanakan. Bagaimana HKBP dengan nyanyian 218 di mana ke Cina, Asia, Sumatera Utara, Nias, semua bahkan ke Afrika. Kita bayangkan Bapak Ibu, nyanyian 218 sudah digubah oleh komposer bahwa tahun 1700-an sudah ada mau dikobarkan Injil ke Afrika. Jadi inilah menjadi hutang kita HKBP, bagaimana lewat nyanyian itu tergugah HKBP harus sampai Injil juga di beberapa bagian negara di Afrika. Kita harus tunaikan Bapak Ibu tugas dan tanggung jawab kita. Dan pada bulan Juli kita akan berangkatkan oleh HKBP untuk 12 rasul. Tentunya dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dan calon pendeta yang bertugas nantinya ke sana. Mari kita doakan Bapak Ibu, dan juga permintaan tadi dari Amang, Kepala Departemen Marturia, itu dikhususkan. Mungkin Bapak Marturia sudah mengenal kita secara gereja bahwa korban ditujukan
tadi surat, dan itu baru sore hari Bapak Ibu sampai kepada kami. Kita bilang tolong dibacakan ini, dan itu menjadi suatu kehormatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga pemberitaan Injil tidak bisa kita tunaikan dengan kekuatan kita sendiri, seperti tema kekuatan berasal dari Allah. Tuhanlah Bapak Ibu yang bekerja, yang berperan, bagaimana kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan memberitakan terang Kristus di dunia. Tanpa Tuhan, tanpa Kristus, kita tidak sanggup, kita tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu dalam kita memberitakan Injil. Tentunya juga ini yang kita alami secara HKBP, bagaimana ketika Rasul orang Batak, Nomensen, datang ke tanah Batak, kita ada pro dan kontra. Bagi yang kita mau, bagaimana Kristus dimuliakan, dan bagaimana dampak efeknya kita yang menerima firman Allah, berita Injil dari Kristus. Tentunya kita diselamatkan, tentunya kita membawa pembaharuan transformasi bagi kita sebagai orang-orang Batak. Tentu kita harus merenung Bapak Ibu, tanpa datangnya Injil ke tanah Batak, mungkin kita tidak berubah, mungkin kita tetap di dalam keterbelakangan. Mau lihat tema tadoktu de Bata, bahwa pemberita Injil diutus ke tanah Batak untuk mendapat suatu kehidupan yang layak. Inilah kita Bapak Ibu, buah dari Injil, buah dari pemberitaan Injil Kristus, terang Kristus yang datang ke tanah Batak. Tentunya juga mengalami bagaimana ejekan pada ketika itu, bagaimana juga pendekatan, atau mungkin juga ada penolakan, ada rintangan. Begitu juga halnya Bapak Ibu sampai sekarang, tentunya mungkin masih ada bagaimana hutang HKBP dalam pemberitaan Injil mungkin akan mengalami penolakan, ejekan, bahkan rintangan. Tetapi oleh kekuatan dari kuasa Kristus, kuasa Allah, itu akan memberangkatkan secara sukacita. Itu mungkin Bapak Ibu juga yang dialami Rasul Paulus. Tidak semulus, selancar apa yang dibayangkan, apa yang diharapkan. Tentunya menghadapi suatu masalah bagi Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia juga dicerca, juga bahkan dia bertaruh nyawa, bahkan juga dia mengalami kehidupan, kematian, penganiayaan, bahkan juga kerasulan dari Rasul Paulus dikaburkan oleh para Yahudi pada ketika itu. Tetapi bagaimana daya juang yang tinggi untuk kehidupan pemberitaan Injil. Tidak tanpa tantangan Bapak Ibu, tidak tanpa rintangan, tetapi bagaimana pertandingan yang dihadapi dalam persaingan yang dialami Rasul Paulus. Karena itu dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya, bahwa bukan aku yang saya beritakan, tetapi Kristuslah yang dimuliakan, Kristuslah yang terdahulu, bahwa panggilan itu adalah panggilan dari Kristus, tetapi yang diberitakan adalah Kristus. Biarlah Kristus yang menjadi besar, tetapi kita menjadi kecil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena itu dinyatakan bagi kita bagaimana kita adalah sebagai hamba, bukan hanya secara khusus Bapak Ibu kepada kami sebagai pendeta majelis, tetapi juga bagi Bapak Ibu Saudara harus menjadi jemaat misioner, jemaat yang bermisi. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu, bagaimana kita untuk melanjutkan
program sending HKBP. Tentunya bukan hanya di bulan sending Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita terus menerus mengobarkan Injil supaya banyak jiwa-jiwa yang terpanggil. Dikatakan tadi bagaimana dari gelap akan terbit terang, dari gelap akan terbit terang. Ini juga sebagai moto dari Raden Ajeng Kartini. Hampir ada kesamaannya. Tentunya bagaimana dari gelap akan terbit terang. Itulah kuasa dari Kristus. Itulah terang dari Injil itu sendiri. Juga dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 1. Bagaimana terang itu bercahaya. Bagaimana wajah Kristus itu bercahaya kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara. Walaupun kita sebagai manusia adalah bejana tanah liat, namura matapor yang murah rusak, tetapi bagaimana bejana tanah liat yang kita katakan atau yang mudah pecah atau rusak, tetapi kalau Tuhan mau membentuk hambanya, kalau Tuhan mau membentuk kita, Bapak Ibu, di bejana yang cepat rusak atau jatuh, tetapi dimungkinkan oleh kekuatan Tuhan, para hambanya, para majelisnya, para jemaat dibentuk oleh Tuhan menjadi tanah liat atau bejana yang akan dipakai Tuhan. Artinya kekurangan kita, kelemahan kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberikan suatu penguatan, panggilan untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana tadi pengalaman dari Rasul Paulus, dia berlimpah-limpah atas kuasa dari Allah, bukan dari diri kami, tetapi kuat kuasa, power, spirit pelayanan adalah dari kuasa Tuhan lewat Roh Kudus, di mana dinyatakan kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah suatu tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus di masa pemerintahan Injil. Bagaimana dalam tadi bejana yang tanah liat, yang rapuh, yang cepat rusak, tetapi bagaimana harta yang kita miliki, Bapak Ibu, lewat kekuatan Roh Kudus, harta surgawi yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Dikatakan tadi, karena nama Kristus yang hidup, yang memberikan kehidupan itu menjadi spirit pelayanan, menjadi daya juang yang tinggi. Alani hamatean ni Kristus, dohot hanguluan Nabi Noan ni Kristus. Kami berjuang, kami bersemangat memberitakan Injil yang dianugerahkan Tuhan, walaupun begitu mengalami tantangan dan cobaan. Bagaimana kita lihat Bapak Ibu, dalam Tuhan memberikan suatu keberhasilan, bagaimana gereja Kristen Protestan Mentawai, bagaimana gereja Nias, bagaimana gereja-gereja yang lainnya, bagaimana sampai sekarang di Kepulauan Riau, ke orang-orang suku Sakai, kita tetap Bapak Ibu memberitakan Injil, karena itu adalah hutang kita. Kita tidak mengenal Bapak Ibu, tidak sesatu suku dengan kita, tapi kewajiban kita bagaimana firman Tuhan akan tetap ikut memanggil jiwa-jiwa kepada orang-orang yang terbelakang. Begitu juga kita bagaimana dengan pendeta Munson dan Liman ketika memberitakan Injil ke Tanah Batak. Mereka teraniaya, mereka mati martir. Karena itu Bapak Tertulianus, Bapak Gereja mengatakan darah orang martir
adalah benih, gereja darah orang martir adalah benih gereja. Tak membuat misionaris patah semangat dalam tahun matinya Pendeta Munson dan Liman. Disitulah lahirnya rasul orang Batak, rasul kita sebagai HKBP Opui Nomensen dahulu, bagaimana memberitakan Injil ke tanah Batak supaya kita terpanggil Bapak, Ibu, Saudara dan daerah-daerah lainnya tentu mengalami kesulitan, tetapi bagaimana Yesus yang nyata dalam tubuh kita yang fana ini, Bapak Ibu, harta surgawi bejana tanah liat yang rapuh itu Tuhan berdayakan kita. Tuhan pakai kita sebagai perpanjangan tangan untuk pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita dimampukan, mendorong kita, kuasa Roh Kudus memampukan kita supaya kita, Bapak, Ibu, bekerja di ladang kehidupan kita masing-masing dengan talenta, harisma, kinerja kita atau aktivitas kita, bagaimana kita mampu bersaing, kita mampu keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, kita bertanding sampai garis finish, itu tentunya kita akan mendapat kebahagiaan karena nama Kristus itulah nama kehidupan, karena nama itulah semangat, spirit dari Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang Korintus yang begitu kita lihat dalam dunia pengetahuan mereka, dalam moral yang bobrok, dalam pengetahuan Helenis mereka, dan juga dalam hal dewi-dewi yang disembah mereka. Tetapi disitulah Tuhan bekerja lewat Rasul Paulus, sekalipun habis akal, dia tidak putus asa Bapak Ibu. Sekalipun dianiaya, dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun dia dihempaskan, dia tidak binasa. Itulah hidup kita sebagai orang yang percaya. Itulah hidup dari Rasul Paulus. Walaupun batu, rintangan yang begitu berat, tetapi kalau bersama Tuhan kita berjalan, Bapak Ibu, kita mempercayakan hidup kita pasti seutuhnya Tuhan memberikan kita sebagai pemenang. Kita diberikan Tuhan sebagai kepastian walaupun begitu banyak persoalan, pergumulan dan keputusasaan, tetapi kita tetap maju, semangat mengobarkan Injil. Bapak Ibu, mengobarkan zending sebesar apapun tantangan, cobaan yang kita terima sebagai jemaat. Tentunya kita berdampingan dengan suku yang lain. Kita berdampingan dengan orang-orang yang lain yang tidak satu agama kepercayaan, tetapi bagaimana pergumulan yang besar dan hati besar dengan nyali yang besar, kita akan kalahkan Bapak Ibu di setiap pergumulan yang kita hadapi. Tetapi bisa kadang Bapak Ibu ada kalanya pergumulan itu atau problema itu kecil, nyali kita menjadi kecil dan tidak punya untuk keberanian maju. Karena itu mari kita memenangkan pergumulan lewat firman Allah, lewat tantangan. Mari kita menikmati hidup kita adalah hidup yang memberitakan Injil, jemaat yang bermisioner. Jangan kita pernah putus asa Bapak Ibu, tetapi harus melayani bersemangat sebagai hamba Tuhan. Tidak mengalami suatu persoalan, tidak mungkin Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita juga sebagai jemaat akan menghadapi rintangan dan cobaan itu. Tentunya mari kuasa Tuhan Yesus haguguun ni de batama tajalo di nguluta, dan semangat Injil itu juga yang kita terima. Mudah-mudahan Tuhan bekerja untuk dari Sumedang. Kami akan berangkat sebentar lagi, ada Bapak Ibu
dari beberapa orang, termasuk orang Chinese, menawarkan pagi hari ini, nanti pada siang hari kami bertemu untuk tanah atau kita juga membuat sesuatu perjanjian dengan mereka. Biarlah dua kita Bapak Ibu di Sumedang nantinya bisa bekerja lewat tangan-tangan yang disediakan Tuhan menjadi kemujizatan bagi kita. Karena tentunya itu yang kita harapkan di Jemaat Sumedang Bapak Ibu, masih bergereja di rumah. Tentu itu masih segar ingatan kita. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah kita dibuat suatu rintangan atau hambatan atau suatu perlakuan yang kasar. Tetapi itulah kuasa Tuhan, kita berdampingan dengan suku yang ada di Sumedang. Bahkan rumah dalam ibadah kita adalah berdampingan antara satu dengan yang lain dan rumah rapat. Tetapi masih sampai saat ini kita tidak pernah terusik, terganggu. Alanido, gugun itu hatta durai. Kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi di sekitar supaya mereka tidak membuat terusik parminggota ibadah kita di Sumedang. Biarlah seperti rencana mereka, rencana Tuhan. Tuhan mau memanggil orang-orang yang bersedia dan memberikan hatinya untuk kita gereja HKB persiapan Sumedang nantinya. Biarlah kuasa kekuatan dari Tuhan yang memakai kita Bapak Ibu sebagai jemaat yang bermisioner. Mari kita kobarkan Injil di dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Kiranya Tuhan mengurapi kita, mengutus dan memberdayakan kita sebagai jemaat di ladang pelayanan. Mari kita syukuri, mari kita berangkat Bapak Ibu Saudara dengan semangat spirit dari Tuhan dan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bagaimana dengan rintangan cobaan yang dihadapi Rasul Paulus ketika dia melayani jemaatmu di Korintus. Banyaknya rintangan, tantangan itu, tetapi pengakuan sebagai hambamu bukan dari dia, tetapi engkau Kristuslah yang terdahulu, yang terutama diberitakan. Karena dia tahu bejana tanah liat yang rapuh, tapi Tuhan mau bentuk, Tuhan mau pakai Rasul Paulus, dan juga Tuhan mau mengandalkan dengan kuasa kehidupan yang Tuhan sudah janjikan, anugerah keselamatan. Itulah menjadi kuat kuasa dari Rasul Paulus, sehingga pemberitaan Injil hingga berhasil Tuhan, walaupun mendapat suatu rintangan, bahkan sampai kematian bagi Rasul Paulus. Kiranya Tuhan kami engkau pakai dengan kuat kuasa dari Tuhan. Karena kami tahu kami adalah bejana tanah liat yang rapuh. Tetapi kalau Tuhan mau membentuk kami dan kami mau Tuhan dibentuk bejana tanah liat yang rapuh, pasti Tuhan mengizinkan kami menjadi jemaat yang bermisioner, menjadi jemaat yang dimampukan kuat kuasa Tuhan dalam pemberitaan Injil. Inilah kami Tuhan, utuslah kami, pakailah kami Tuhan. Kami siap menghadapi segala rintangan dan cobaan itu, karena di depan kami sudah anugerah keselamatan, kehidupan dari nama Yesus Kristus. Walaupun kami tertantang, kami mengingat Tuhan. Seperti perkataan Bapak Gereja, benih darah orang martir adalah benih dari gereja. Biarlah semangat, spirit dari pelayanan kami untuk zending Tuhan di bulan Juni tahun 2024, 125 tahun zending yang sudah berlangsung Tuhan di dalam dan akan keluar HKBP. Kiranya engkau pakai semua para hambamu, para majelis, para pelayan-pelayan di HKBP. Bahkan kami Tuhan ikut jemaat bermisi, ikut Tuhan mereka ambil bagian.
Biarlah jangan hanya perayaan Tuhan yang kami laksanakan, tetapi mau pakai Tuhan dalam doa-doa kami, dalam bantuan juga untuk seterusnya, supaya nama Tuhan, nama Yesus, nama kemuliaan, nama kehidupan, nama keselamatan itu tetap dan untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan sebagai bejana tanah liat yang Tuhan mampukan kami akan dibentuk di setiap pergumulan rintangan yang kami hadapi. Tapi dengan kuasa kuat dari kekuatan Allah dan Roh Kudus memampukan kami, kiranya kami tidak takut, tidak goyah Tuhan sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas juga pada saat ini di pembukaan launching 125 tahun Zending HKB. Biarlah semangat Zending Tuhan tetap kami kobarkan di dalam HKB dan juga di luar HKB. Pakai kami Tuhan sebagai alat-alat perpanjangan tangan Tuhan ke depannya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diberangkatkan pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan untuk program-program HKB secara pusat, distrik dan resort dan juga Huria Tuhan, Engkau pakai kami semua supaya kami Tuhan Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan para jemaat Tuhan yang ada di HKP Bandung Ropermanda, Engkau berkati Tuhan di setiap kehidupan mereka, di setiap pekerjaan mereka, supaya mereka Engkau pakai Tuhan di ladang pelayanan Tuhan, di aktivitas, di kinerja mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan di ladang pelayanan yang begitu banyak tantangan. Berikan mereka Tuhan harisma dan talenta yang berbeda. Engkau pakai Tuhan mereka menjadi pemberita jemaat misioner yang pada saat ini dan untuk seterusnya Tuhan. Kami mohonkan juga Tuhan, kiranya pertemuan kami nantinya di HKBP Persiapan Sumedang pada siang hari Tuhan, Engkau pakai tangan-tangan yang mampu, yang mau Tuhan memberikan hatinya, rohnya Tuhan untuk perpanjangan Tuhan. Biarlah percakapan demi percakapan Engkau pakai kami Tuhan sebagai hamba-Mu dan jemaat-Mu para majelis, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian jemaat Tuhan yang pada saat ini mereka di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, supaya mereka mendapat kesembuhan dan kuasa pemulihan yang dari Tuhan tetap pada saudara-saudara kami, para bapak ibu lansia dan juga para yang sakit pada saat ini, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohonkan Tuhan, kami tidak luput dari kekurangan kesalahan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami mohonkan Tuhan, segala kekurangan dan dosa kami Engkau hapuskan, supaya kami dilayakkan Tuhan menjadi jemaat yang misioner, dan kami dimampukan oleh Tuhan juga menerima berkat-berkat Tuhan semakin tercurah. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan terangmu,
seperti Tuhan beri padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juta hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.